Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di episode podcast di Bina Esa TV. Seperti biasa kita ditemani oleh guru kita bersama yaitu Pak Profesor Samsuri yang pada kali ini akan membawakan sebuah tema yang cukup menarik. Temanya seperti sepele, padahal ini bisa membawa kepada keberhasilan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena semua dari kita berangkat dari sebuah keluarga. Jika kondisi keluarga kita bagus, maka akan berdampak positif kepada aspek kehidupan yang lainnya. Misalnya dalam karir, dalam bisnis, termasuk dalam bidang ruhiyah keagamaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Beliau punya sebuah formula yang akan membantu kita untuk menjalani kehidupan rumah tangga atau keluarga dan menjaga keutuhannya. Pak Profesor akan menjabarkan sebuah formula menjaga keutuhan rumah tangga yang beliau beri nama Anissa dengan satu N. Oke, mungkin tanpa panjang lebar, apa sih Anissa itu? Kita serahkan kepada Pak Profesor. Mangga Pak Prof. Terima kasih atas kesempatan ini Pak Rahmat. Jadi pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan satu formula dengan kata yang sangat mudah diingat yaitu Anissa. Anissa itu adalah perempuan atau wanita. Dalam hal ini akan Bapak hubungkan dalam sebuah keluarga kan ada suami, ada istrinya. Jadi di sini judulnya itu bagaimana memelihara keutuhan keluarga. Nah, wanita adalah sebagai istri dalam hal ini. Tentu saja ada suaminya. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami yang baik kepada istrinya yang baik supaya ada keutuhan keluarga. Jadi Anissa itu terdiri hanya dari 5 huruf saja. A-nya singkatan dari atensi, N-nya nikmati, I-nya ingat ibumu, kemudian keempat S-nya itu sobar, dan yang kelima A-nya itu alhamdulillah. Mari kita coba Pak Rahmat ya, menjelaskan secara garis besar tentang formula Anissa ini. A-nya itu atensi. Seorang suami yang baik harus atensi kepada istrinya. Menaruh perhatian. Ingat wanita itu lebih emosional dibandingkan dengan laki-laki. Umumnya laki-laki lebih rasional, sedangkan wanita itu lebih emosional. Jadi kalau ingin ada keutuhan keluarga, maka seorang suami harus punya perhatian khusus kepada istrinya yang emosional tersebut. Ya. Hargai perilakunya, hargai suaranya, ya. Hargai pakaian yang dipakai. Ya. Itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh seorang suami agar istrinya itu menjadi bahagia dan akhirnya akan memberikan perhatian yang lebih besar kepada suami. Yang kedua N, nikmati. Ya. Nikmati kehidupan keluarga ini. Supaya nikmat, kita jangan memperhatikan kekurangan-kekurangan. Perhatikan yang lebihnya, kebaikan-kebaikan. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Pasti ada kekurangannya. Oleh karena itu, seorang suami yang baik tentu juga harus ya memperhatikan kekurangan si istri. Artinya kekurangannya itu harus dimaafkan. Ya. Lebih baik perhatikan kelebihan-kelebihannya. Nikmati kehidupan ini. Ya. Ingat hidup itu adalah hanya sebentar. Ya. Hanya sekian puluh tahun. Ya. Mungkin ya ada 1-2 yang umurnya lebih dari 100 tahun. Ya. Tapi itu kekecualian. Ya. Oleh karena itu, nikmati kehidupan kita ini dengan baik-baik dalam kehidupan keluarga. Yang ketiganya I-nya.
ingat ibu, ya. Ibu kita adalah yang melahirkan kita, orang yang paling berjasa kepada kita, ya. 8 bulan kita ada di dalam perutnya, ya. Mungkin 2 tahun kita disusui, ya. Dipelihara demikian baik pada ibu kita. Ya, anggap saja istrimu itu adalah sebagai ibumu juga, ya. Hargai dia, cintai dia, dan perhatikan dia, dan bahagiakan dia. Yang keempat yaitu S, harus sabar. Ya. Jadi kiat yang paling penting dalam menghadapi dalam kehidupan keluarga itu, seorang suami itu harus sabar. Ya. Memang Bapak katakan seorang istri itu biasanya ya banyak omong, ya emosional, ya mudah tersinggung, ya. Nah, kita harus sabar, ya. Kalau tidak sabar nanti akan terjadi benturan-benturan sehingga kehidupan keluarganya itu akan terganggu, ya. Dan yang kelima itu adalah alhamdulillah, artinya syukuri lah, ya. Syukuri kita masih punya keluarga yang baik, ya. Banyak orang yang keluarganya itu pecah, ya, sehingga si anak itu dipelihara oleh orang dan sebagainya atau oleh orang, ya. Nah, sepanjang kita masih punya pasangan yang baik, pelihara dengan baik-baik, ya. Memang dalam kehidupan itu pasti akan banyak tantangan, ya. Ya tantangan itu ya harus dihadapi, ya. Harus ditanggulangi, ya. Jadi ingat hal-hal yang manfaatnya dan jauhi hal-hal yang dapat merusak kehidupan keluarga. Itu barangkali sekali-kali bisa Pak. Oke, terima kasih Pak atas nasihatnya bagaimana cara menjaga keutuhan keluarga. Namun jika saya simak dari tadi Pak pemaparan Bapak, sepertinya tangkapan saya ini lebih banyak nasihat kepada suami ya Pak. Iya betul, betul. Dalam podcast ini yang diutamakan itu bagaimana sikap seorang suami kepada istrinya, ya. Di mana kita tahu seorang wanita itu relatif emosional, ya, sedangkan si suami relatif rasional, ya. Nah, oleh karena itu yang pertama itu sangat penting, ya. Kita seorang suami itu harus banyak atensi kepada istrinya, memperhatikan kepentingannya, ya. Memperhatikan ya kebiasaan-kebiasaannya. Nah, kalau ada kekurangan kita harus sadari, ya. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna, ya. Umumnya wanita itu banyak omong, ya, banyak bicara, ya. Nah, jangan dilawan dia bicara, ya. Ya, lebih baik diam apabila dia sedang bicara. Itu lebih aman dibandingkan apabila kita lawan dengan bicara lagi, ya. Nanti akan ramai. Sehingga keutuhan keluarga itu terganggu dengan hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh, ya. Bukan masalah yang prinsip. Ingat, sepanjang memang itu tidak prinsipil, kita jangan suka ngotot, ya. Lebih baik suami itu ya ikut saja lah, ya, apa yang mau istrinya, ya. Tapi tentu saja kalau yang prinsipil, suami itu adalah pemimpin, ya. Punya tanggung jawab ya. Nah, penanggung jawab rumah tangga, ya. Dia juga harus tegas, ya. Jadi seorang pemimpin yang baik itu punya prinsip, punya ketegasan, ya. Ya, pada hal-hal yang memang harus tegas. Tapi untuk hal-hal yang remeh-temeh, lebih baik banyak yang mengalahnya dibandingkan kita ngotot untuk katakan berdebat dengan istri kita, ya, pendamping kita. Itu yang prinsip. Oke. Mungkin ini lebih pribadi nih Pak, mau nanya. Bapak menikah udah berapa tahun nih Pak? Oh, sudah 52 tahun. Ya. Alhamdulillah sepanjang itu kita baik-baik saja gitu, ya. Ya memang benturan-benturan kecilnya pasti ada, ya. Tapi dengan cara yang seperti itu kita lebih baik ya mengalah dalam hal-hal yang tidak prinsipil. Tapi yang prinsipnya Bapak Gajah Motor tegas, ya. Apa yang dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, selama kehidupan keluarga Bapak nih yang sudah 52 tahun, mungkin saya belum setengahnya, Pak. Ya, dari 52 tahun ini, apa saja nih Pak bentuk atensi yang biasa secara rutin Bapak berikan kepada istri Bapak? Bapak mah kalau bepergian, ya, pasti pulang itu bawa oleh-oleh, ya. Meskipun ya sederhana aja, ya. Kalau misalnya sering berpergian itu ya ketemu mesti makanan yang enak dibeli aja lah. Nanti makan bersama, ya. Itu adalah hal yang
yang sebenarnya tidak berapa besar biayanya, tapi manfaatnya itu sangat besar. Ya. Karena dia merasa diperhatikan, pulang itu bawa apa-apa, kalau dengan dimakan bersama-sama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, Bapak mah kalau misalnya benturan, ini maaf ini kebiasaan istri Bapak itu ya, kalau marah itu tidak bisa bicara, tidak mau bicara ya, dibiarkan. Tapi pelayanan kepada suami, bisa menyediakan minuman, ya, makanan tetap dilaksanakan. Tapi tidak mau bicara ya, tapi Bapak suka membiarkan ya. Bapak biasa membiarkannya itu selama 1 hari ya. Nah, kalau malam harinya itu digoda oleh Bapak ya. Sampai akhirnya ya kita bisa melayani suami istri ya. Nah itu memang satu satu siasat namanya. Ya, kalau dia sedang itu biarkan aja. Paling-paling kalau sedang jalan-jalan dikatakan, oh ini istri saya kasihan ya, dia bicara ya ke dokter mana ya bawa itunya lah gitu. Yang ngomong aja ngomong sendiri gitu ya. Tapi tidak, Bapak biarkan aja. Tapi itu hanya satu hari ya. Kalau malam harinya ya dipaksa gitu ya. Akhirnya selesai ya. Masalah selesai. Nah, jadi memang dalam hal-hal tertentu kita harus membiarkan saja kalau dia sedang marah. Dan biasanya halnya itu bukan masalah yang prinsipil lah. Masalah-masalah kecil gitu. Oleh karena itu ya Bapak biarkan ya. Tapi biasanya karena dia sudah ngerti lah ya. Bahwa Bapak itu akan membiarkan itu hanya 1 hari. Gitu. Ini barangkali itu salah satu katakan giat yang Bapak lakukan selama ini. Sehingga selama ini kalau ada terjadi benturan itu cukup 1 hari 1 malam. Setelah itu kita baik-baik saja. Ya. Itu barangkali salah satu kiat ya. Bagaimana supaya hidup kita itu tetap sejahtera. Tentu kalau sudah punya anak kan, jangan sampai anak kita itu terbawa. Betul, Pak. Ikut-ikutan. Ya. Jadi pembiaran itu ya selama bukan yang prinsipal itu sangat berguna ya Pak. Ya. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil ya. Yang apa? Don't sweat with small stuff. Oke, yang kedua nih Pak. Yang kedua tentang nikmati. Kalau tadi saya tangkap yang disebut menikmati itu adalah kita itu fokus kepada kebaikannya ya Pak. Kemudian kita syukuri. Begitu ya Pak? Ya, nikmati kita sudah bisa berkeluarga ya. Banyak orang lain itu tidak punya keluarga. Ya. Yang laki-laki mungkin belum berani untuk menikah. Ya. Yang wanita mungkin belum ada yang melamar. Ya. Kasihanlah, kita sudah punya keluarga. Dan keluarga kita bukan paksaan ya. Karena maunya sendiri. Memang pada zaman dahulu itu ya kadang-kadang ya nikah itu dipaksa oleh orang tua. Contoh ini ibu bapak ya. Ibu bapak itu nikah pertama itu bukan dengan yang dicintai. Jadi kebetulan katanya ibu bapak itu wanita cantik lah ya. Diperebutkan oleh orang-orang sekampung ya. Satu di antaranya anak kepala kampung ya. Tapi sebenarnya ibu bapak itu tidak suka sama dia gitu ya. Tapi karena dia itu sebagai anak katakanlah pejabat di tingkat kampung, dipaksa oleh orang tuanya, kamu harus nikah sama dia. Tapi akhirnya katanya tidak lama, hanya 3 bulan gitu ya, dan akhirnya itu cerai. Nah, jadi memang nikah itu jangan dipaksa oleh orang lain, harus sesuai dengan ya cita rasa sendiri. Ya. Mungkin dengan kesepakatan karena katanya ibunya sama mungkin ya. Belajar bersama-sama ya, atau mungkin punya hobi yang sama ya. Itu lebih baik dibandingkan kita dipaksa dengan katakan kepentingan-kepentingan yang lain. Nah kalau sudah itu udah nikmati. Nah pengertian nikmati itu memang di perjalanan itu pasti ada kerikil-kerikil yang akan mengganggu. Jangan terganggu oleh kerikil-kerikil kecil. Kecuali misalnya itu hal-hal yang prinsipil ya. Memang kita juga harus tegas. Mana yang benar, mana yang salah. Ya. Mana yang hak dan mana yang batal. Insya Allah dengan prinsip demikian ya, dengan menikmati setiap hari ya, hidup kita itu akan bahagia. Tujuan kita kan bahagia di dunia dan mendapat surga di akhirat. Betul ya Pak. Nah seringkali kan banyak orang yang suka ribut itu, yang masing-masing nih, baik istri maupun suami, fokusnya kepada kekurangan, Pak. Ya. Karena fokusnya kepada kekurangan, kemudian di permasalahan. Nah, bagaimana Pak cara menyikapi misalnya kekurangan-kekurangan dari pasangan kita?
kita menyadari Pak, jadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Kalau dia katakan istri kita ada kekurangan, kita juga ada kekurangan. Ya. Kenapa kekurangan kita harus dimaafkan oleh dia? Ya, sedangkan kita tidak memaafkan kekurangan dia. Ya. Dan biasanya kekurangan itu artinya prinsip ya. Ya. Nah biasanya memang manusia itu suka ya membawa kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Ya. Mungkin pendidikannya juga beda, latar belakangnya beda, orang tuanya beda ya. Pasti akan ada perbedaan-perbedaan kecil. Tapi dalam perjalanan ya, orang itu ya punya kemampuan untuk menyesuaikan diri ya. Jadi istri kita pasti akan menyesuaikan diri, kita juga menyesuaikan diri ya. Yang akhirnya lama-lama jadi enak lah. Sekarang Bapak sudah 50 tahun lebih gitu ya. Sekarang tidak terasa istri lagi Pak, sebagai teman aja lah. Teman, kadang-kadang sok ngakhirnya ya jika budak gitu ya gitu ya. Ya, jadi dinikmati aja lah. Ya, harus dinikmati Pak. Ya. Oke, kita masuk ke yang nomor 3 Pak. Ingat ibumu. Nah, apa nih Pak kaitan ingat ibu? Ya, misalnya ini ibu seorang suami ya, Ya. dan keutuhan rumah tangga dengan istrinya. Apa nih Pak kaitannya? Kan ibu itu kan sangat berdasar sama kita, yang melahirkan kita, ya. Kita tinggal di perutnya 9 bulan, ya. 2 tahun disusui, ya. Kemudian kita dipelihara dengan baik, ya. Nah, anggap saja ini ada sebagai pengganti ibu, ya. Istri yang mendampingi kita, ya. Yang melayani kita, ya. Yang ikut membahagiakan kita, ya. Nah, jadi ingat kepada ibu itu mudah-mudahan, ya. Cinta kita sama dia itu ya lebih kuat ya dengan tidak memperhatikan kekurangan-kekurangannya. Tadi menyadari lah manusia tidak ada yang sempurna. Kita pun sebagai suami tidak sempurna. Ya. Kita menyadari ya kalau kita bisa salah, kenapa orang lain tidak boleh berbuat salah? Ya. Lebih-lebih ada orang yang paling dekat ya, yang paling dekat ya hidup bersama-sama ya. Lebih-lebih kalau sudah bertahun-tahun gitu ya. Jadi lama-lama memang kita akan berusaha saling menyesuaikan diri. Tapi yang harus memulai itu harusnya pemimpinnya, Pak. Ya. Anggap saja istri itu ada sebagai yang dipimpin oleh kita. Ya. Nah, kalau dia ingin mendapat katakan kesetiaan, ya, penghormatan, ya, kita harus menunjukkan kepemimpinan kita yang baik, yang jujur, ngomong yang baik, ya. Tidak mudah marah, tidak mudah mencela. Ya. Kalau misalnya membuat masakannya tidak sesuai, ya katakan saja, Bu, rupanya hari ini mah ya, misalnya terlalu banyak asiknya ya. Kalau besok mah sudah dikurangi, jangan marah ya. Ya. So, mungkin aja tidak sengaja ya. Bisa saja dalam situasi tertentu orang itu lupa. Ya. Nah, jadi lupa itu kan tidak disengaja dan pasti tidak akan setiap hari lupa ya. Itu hanya sekali-sekali saja. Nah, jadi memang kita juga harus harus punya rasa bahwa sebagai manusia itu pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dia itu ya sama dengan kekurangan kita. Ya. Makanya lama-lama itu akan terjadi penyesuaian. Insya Allah. Ya. Oke Pak, ini masuk yang keempat tentang sabar. Nah, apakah sabar ini ada kaitannya dengan kekurangan tadi atau yang gimana Pak? Ya, betul, Pak. Jadi apa katakan wanita itu biasanya sensitif. Ya. Nah, oleh karena itu ya kalau dihadapi dengan kesabaran. Nah, kan yang kedua wanita itu biasanya banyak omong gitu ya, umumnya ya. Nah, tentu kita jangan sampai dilawan dengan banyak omong ya. Biarkan saja kalau sedang ngomong ya, biarkan saja. Jangan disela, Pak ya. Jadi kalau misalnya seperti debat kursi dalam televisi gitu ya. Satu yang bicara, kalau dilawan bicara pada saya itu kan itu kurang bagus ya. Lebih-lebih dengan istri kita lah. Kalau dia sedang ngomong biarkan saja ya. Dia jangan ngomong sampai selesai setelah itu baru kita jawab ya. Dengan lebih halus, lebih baik. Ya. Dia juga akhirnya malu sendiri lah ya. Nah, jadi kalau dia memang emosional, kita melawannya itu jangan emosional lagi, Pak. Harus dengan rasional. Nah, katanya laki-laki itu lebih rasional, gunakan saat ini. Ya. Nah, jadi rasional itu hanya jangan sebutan saja ya. Tunjukkan bahwa kita itu sebagai pemimpin yang rasional,
yang bisa dijadikan tuntunan dari yang kita pimpin. Oke, mungkin masuk ke yang kelima nih Pak, yang terakhir tentang alhamdulillah. Apa nih Pak maksudnya Pak? Ya syukurilah. Ya. Jadi katanya kiat yang terbaik dalam kehidupan itu harus bersyukur. Ya. Syukur apabila kita mendapatkan nikmatan. Dan kalau toh kita mendapatkan kesulitan atau musibah, syukuri juga ya. Ya. Bahwa kita sedang diuji ya. Nah katanya yang sedang diuji itu akan ditingkatkan derajat. Ya. Jadi Allah itu memberikan ujian pada manusia itu memang ada dua sebabnya. Pertama mungkin kita berbuat salah, ya. Diberitahu kamu salah, ya. Nah, oleh karena itu kamu dihukum, ya. Katakan pedagang, ya, rugi, ya, barangnya tidak terjual, harus evaluasi diri. Kenapa kok barang saya tidak terjual, ya? Jangan-jangan memang ada kesalahan. Misalnya harganya terlalu mahal, ya. Kemudian kita suka menipu pedagang, ya. Timbangannya itu tidak sesuai, ya. Itu kan evaluasi diri. Nah, jadi manusia itu harus lebih banyak bersyukur, Pak. Bersyukur karena mendapatkan nikmat. Nikmat Allah itu kan tidak bisa dihitung terlalu banyak ya. Kadang-kadang manusia itu kurang nikmat sedikit saja ya. Bukan main Pak menderitanya ya. Bapak pernah ke gigi sakit satu, wah itu menderita bukan main lah. Hanya satu ya. Jadi indera-indera yang lainnya yang begitu bermanfaat itu sama sebetulnya tidak berfungsi lagi. Nah oleh karena itu manusia itu harus banyak bersyukur. Ya. Kalau mendapat tantangan ya harus sabar ya. Sebab sabar itu sebagai satu langkah untuk perbaikan diri. Jadi Allah itu memberikan apapun pada kita itu untuk kepentingan kita. Nah kalau kita bisa diberi nikmat syukuri, kalau diberikan susah juga syukuri, tapi dengan ikhtiar ya, supaya ya kita makin lama makin baik. Oke, mungkin ini studi kasus nih Pak, bisa Ya, dibahas ya, berkaitan dengan keutuhan keluarga. Seringkali ini biasanya di daerah-daerah yang masih banyak sawah atau perkebunan, ada slogan atau anekdot lah ini ya, anekdot. Kalau musim panen disebut musim nikah, musim paceklik, musim cerai. Nah, itu kan artinya banyak orang yang tidak bisa menjaga keutuhan keluarga di saat musim paceklik. Atau mungkin kalau di daerah perkotaan di saat kondisi ekonomi tidak baik. Artinya seringkali ya, karena adanya kondisi ekonomi, banyak rumah tangga itu yang tidak utuh lagi. Nah mungkin bagaimana nih Pak nasihat Bapak kepada para keluarga yang sekarang sedang mengalami kesulitan ekonomi? ya kembali lagi Pak, ya kita harus sabar apabila kita menghadapi tantangan. Memang salah satu faktor di negara yang sedang berkembang, ya, di mana sebagian besar masyarakatnya itu dalam kondisi ya berkekurangan. Ya. Nah kalau sedang paceklik itu memang kekurangan itu makin banyak. Ya. Sedang panen saja masih tetap berkekurangan. Lebih-lebih apabila misalnya dengan paceklik ya sangat berkekurangan. Ya mungkin akan terjadi benturan-benturan. Ya. Si suami mungkin tidak bisa memenuhi kewajibannya ya. Karena memang kondisi lingkungannya tidak mendukung. Betul. Si istri mungkin terlalu menderita kekurangan terlalu banyak ya. Maka terjadi perceraian-perceraian. Ya. Nah oleh karena itu barangkali ya, ini ya ada hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Jadi pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab ya. Jadi bagaimana supaya kondisi yang seperti itu jangan sampai terjadi. Ya. Nah misalnya ya, yang tadinya sebagian besar penduduk itu hanya hidup dari sektor pertanian, ya. Nah dorong mereka itu supaya sebagian itu bergerak dalam sektor non pertanian. Apakah dalam kerajinan, dalam perdagangan, ya. Itu kan berarti dia itu tidak akan terganggu dengan situasi tertentu. Nah, alhamdulillah dunia sekarang itu kan sudah lebih kompleks ya. Banyak orang kampung juga pada pergi ke kota ya. Sebab di kota kesempatan kerja lebih banyak ya. Nah, ini juga terkait dengan pendidikan barangkali ya. Nah, jadi kalau orang berpendidikan itu relatif alternatif pekerjaannya itu lebih luas. Tapi kalau pendidikannya itu memang terlampau rendah ya, ya hanya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar ya. Jadi potensi dirinya yang digunakan oleh orang-orang yang seperti itu
hanya potensi fisik. Ya. Pada potensi manusia yang terbesar itu bukan yang fisik, non fisik, yaitu otak kita. Ya. Nah, jadi karena kalau pendidikan rendah, ya otaknya itu tidak berkembang, ya. Alternatif kehidupannya juga terbatas. Nah, jadi oleh karena itu, ya alhamdulillah sekarang ini kan sebagian besar pemuda-pemuda itu tidak tinggal di desa, ya. Nah, di kampung Bapak aja barangkali sebagian besar itu mereka pada pergi ke kota. Ya. Ya, memang ada masalah juga di dalam kota, ya. Iya. Banyak yang datang, ya. Tapi tidak jadi masalah, ya. Tapi di sisi lain kan di daerah perkampungan juga perlu orang untuk membangunnya, Pak. Betul, betul, betul. Ya. Nah, jadi memang karena kan misalkan juga ada kebijakan setiap lapis itu ada ya kan kuliah kerja, ya. Nah, supaya datang ke desa-desa, ya. Mereka harus bantu, ya. Atau sebagian mereka orang desa itu kembali ke desa, ya. Tapi untuk bekerja di sektor pertanian tradisional, ya, mungkin pertaniannya ditingkatkan, ya, yang lebih rasional, ya, sesuai dengan ilmunya yang telah diperoleh di kota, ya. Atau dikembangkan usaha-usaha yang lain. Apakah bidang pariwisata, apa bidang produksi, bidang pemasaran barang, ya, dari kampung bisa jauh ke kota, yang di kota bawa ke kampung, ya. Dan memang dibutuhkan orang-orang pinter, ya, orang-orang yang berpendidikan. Ya. Alhamdulillah sekarang ini kan relatif pendidikan itu sudah menyebar kemana-mana. Banyak KIP untuk calon mahasiswa. Ya. Yang mudah-mudahan dalam pemerintahan Pak Prabowo juga nanti tingkatkan lah. Ya. Bahkan Pak Prabowo ada tambahan katanya. Ya. Supaya anak-anak kita itu tidak kekurangan gizi. Ya. Ada makan siang di sekolah, ya bagus. Ya. Bagus, ya. Sebab manusia itu memang butuh kebutuhan fisik dan non-fisik. Ya. Kalau terlalu miskin, makanannya kurang sehat, ya otaknya juga tidak akan berkembang. Oke, baik Pak. Mungkin karena waktunya sudah cukup lama nih Pak, Bapak langsung saja memberikan kesimpulan dan kata penutup dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Baiklah, Pak Rahmat dan para pemirsa sekalian, Bapak sengaja hari ini menyampaikan satu formula dengan judul Anissa Perempuan. Jadi perempuan itu adalah ibu kita. Ya. Semua manusia itu pasti lahir dari seorang ibu. Ya kecuali manusia yang pertama lah. Ya. Itu hak prerogatif Allah. Ya. Nah tentu saja ya dalam kehidupan itu memang kelengkapannya harus ada perempuan, ada laki-laki. Itulah yang namanya rumah tangga. Rumah tangga kecil. Nah rumah tangga itu bukan tempat neraka, tapi tempat surga ya. Jannati baiti. Nah, gitu. Rumahmu, surgamu. Surga itu akan diperoleh apabila ada kesepakatan kerjasama yang baik antara si pemimpin rumah tangganya itu laki-laki dengan yang dipimpinnya itu adalah istrinya. Nah, supaya si istrinya juga senang bisa bekerja dengan baik, ya. Dan Bapak sampaikan di formula ini, ya. Yaitu atensi. Jadi suami itu harus atensi sama istrinya. Ya. Perhatikan kebutuhannya, ya. Perhatikan keluhannya kalau ada keluhannya. Ya. Kalau misalnya banyak bicara, ya biarkan saja bicara, ya. Tapi memang harus kita perhatikan juga, ya. Supaya apa yang diinginkannya itu dipenuhi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, nikmatilah kehidupan keluarga itu. Ya. Hidup di dunia itu sebentar, sayanglah. Yang sebentar ini disia-siakan, ya. Ya. Nah, jadi sebentarnya itu, ya memang rata-rata orang Indonesia kata sekarang udah 74 tahun. Ya. Tapi banyak yang kurang daripada itu sudah dipanggil Allah. Jarang yang lebih daripada itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ingat, wanita itu adalah ibu kita. Ya. Ibu kita lah yang melahirkan kita, yang menghidupkan kita lahirnya, ya. Menyusui kita, ya. Selama 2 tahun itu tidak sebentar, ya. Sebagian besar kebutuhan kita juga oleh ibu kita. Sangat menyesal sekali. Oleh karena itu ingat ya, jangan sampai disakiti ya. Kasihaninya seolah-olah kita bilang terima kepada orang tua kita sendiri. Yang keempat memang kita harus sabar ya menghadapi orang yang relatif emosional ya. Wanita itu relatif emosional dibandingkan laki-laki. Memang ada perempuan yang tidak emosional, mulai Ibu Susi ya. Menteri Kelautan kita, oh dia Pak
lebih keras dibanding laki-laki ya. Berani menenggelamkan kapal-kapal orang asing. Ya. Tidak ada laki-laki yang seberani Ibu Susi, tapi jarang ya. Tapi memang ada pemain katanya kalau suatu negara dipimpin oleh wanita itu akan terjadi ya tindakan-tindakan keras. Ya. Ya, misalnya waktu Israel dipimpin oleh wanita juga keras dan sebagainya. Tapi itu tidak selalu ya. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah, syukurlah nikmat Allah itu begitu banyak ya. Jangan disia-siakan ya. Setiap saat kita itu menikmati nikmat Allah. Udara yang kita hirup dari Allah, makan yang kita makan dari Allah, tempat tinggal kita dari Allah ya. Dan Allah memerintahkan kita beribadah itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah mah tidak butuh apa-apa kan. Itu untuk kepentingan kita. Suruh sholat supaya kita bersih, olahraga, ingat Allah, doa, zikir, sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya Pak Rahmat dan para pemirsa, ya, mari kita ya buat rumah tangga itu sebagai surga di dunia. Ya. Mudah-mudahan suatu saat kita mendapatkan surga di akhirat. Ya. Caranya tadi ya, kita harus saling menghargai, ya, harus toleransi, saling memaafkan. Karena kita pun sebagai laki-laki, ya, mungkin lebih banyak dosanya dibandingkan para wanita. Ya. Itu aja barangkali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa, ya kita sudah mendengarkan nasihat formula kehidupan dari Pak Profesor Samsuri, dan kita juga tadi mendengarkan ya pengalaman beliau yang telah mengarungi kehidupan keluarga selama 52 tahun. Yaitu luar biasa yang dimana kita bisa memetik pelajarannya yang berharga dan kita semua bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, kalau kata pujangga katanya cinta sehidup semati, tapi bagi umat Islam, cinta sedunia sesurga. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.